Ya, Purbaya mengatakan meskipun ada keinginan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menyalurkan Balpres sebagai donasi, langkah tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai regulasi. Purbaya menekankan kekhawatiran bahwa relaksasi aturan justru bisa dimanfaatkan untuk kembali membanjiri pasar dengan Balpres ilegal dengan alasan bantuan kemanusiaan. Kita awali Market Plus dengan isu viral yang pertama. Pemerintah berupaya menghadirkan kendaraan niaga dengan harga terjangkau untuk masyarakat pedesaan. Sebab nilai jual yang masih tinggi masih menjadi penghalang bagi para petani untuk memiliki kendaraan niaga. Ya, melalui induk koperasi unit desa, pemerintah akan mengadakan mobil rakyat dengan harga terjangkau. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat pedesaan dalam meningkatkan produktivitasnya. Ketua Inkut Portasius Gedi mengatakan sejauh ini beredar angka perkiraan harga sekitar 50 juta rupiah per unit. Namun angka tersebut masih bersifat perkiraan awal dan belum menjadi acuan resmi. Oke, kendaraan niaga itu adalah kendaraan yang mungkin bisa digunakan untuk lalu lintas barang-barang komoditas pertanian dari wilayah pertanian kemudian ke pasar dan lain sebagainya. Begitu ya, yang akan membantu masyarakat pedesaan. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX yang mengomentari berita yang satu ini. Oke, Pemirsa, kita lihat pertama ya. Datang dari @bagusmaulana85. Ini mengatakan bukannya nyediain transportasi umum yang nyaman dan memadai, tapi tetap saja membuat proyek seperti rakyat yang terus menyumbang ke negara. Lagi-lagi gitu pun rakyat banyak yang tak sadar juga. Oke, sebenarnya konteksnya berbeda ya antara kendaraan umum dan juga kendaraan niaga gitu. Tapi kalau memang ada kendaraan umum yang digunakan untuk masyarakat dapat berniaga gitu ya untuk transportasi komoditas pertanian ke pasar gitu, itu juga bisa jadi satu hal yang juga menarik begitu. Baik, berikutnya ada Vincoa, perbaikan dulu jalannya desa-desa pakai mobil amburadul. Nah, katanya. ini setuju ya. Oke, kemudian @Adi Gunawan 21, kecil nggak apa-apa lah dimensi sama ke roda 3 namun bentuknya mobil. Ini apa ya, KEI? Car pick up gak apa-apa lah, cc kecil aja 750, cc 2 silinder masih aman. Nah, ini Wiki lebih ngerti lah ya persesean ini. Iya, ini kayaknya memang lebih spesifik begitu disampaikan terkait dengan spesifikasi dari kendaraan niaga yang kayaknya mungkin akan dibutuhkan oleh petani gitu ya, ataupun masyarakat pedesaan. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi sebuah program yang memang dapat tepat guna dan betul-betul dibutuhkan ya, ditanyakan oleh petani ataupun masyarakat pedesaan apakah memang membutuhkan atau tidak. Jangan-jangan mereka nggak terlalu butuh gitu. Yang dibutuhkan adalah ya kendaraan mereka masih punya gitu. Jalan yang kemudian diperbaiki, insentif terkait dengan pupuk dan lain sebagainya, itu yang mungkin mereka lebih butuhkan. Iya, dan bicara juga tentang affordability, bukan hanya semata-mata harga mobilnya saja 50 juta, tapi kalau sudah ada mobilnya, pemerintah juga harus kemudian follow up dengan insentif kah? Bagaimana kemudian biaya pajaknya, biaya servisnya, jangan sampai kemudian mampu beli mobilnya aja, tapi untuk mengelola semacam perawatan dan juga biaya embel-embel mobilnya ini nggak bisa terpenuhi juga gitu. Oke, baik, kita tinggalkan isu viral yang pertama, kita ke isu viral yang kedua. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan hingga saat ini pemerintah belum membuka peluang penggunaan Balpres atau barang impor bekas sebagai bantuan bagi korban bencana. Ya, Purbaya mengatakan meskipun ada keinginan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menyalurkan Balpres sebagai donasi, langkah tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai regulasi. Purbaya menekankan kekhawatiran bahwa relaksasi aturan justru bisa dimanfaatkan untuk kembali membanjiri pasar dengan Balpres ilegal dengan alasan bantuan kemanusiaan. Oke, baik, kita lihat komentar yang juga disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Ada Rivaldi Samah, nanti biar ada alasan Balpres berperan membantu bencana, jadi tidak masalah kalau dilegalkan katanya. Oke, kemudian ada Hafzud, benar sih UMKM di bawah itu pada megap-megap, sewa pada naik, harga bahan baku naik tapi daya beli turun. Oke, kemudian ada Puru, Balpres itu baju bekas kotor, sedangkan di lokasi bencana susah air bersih, yang ada numpuk sampah ya juga ya. Karena kan sebetulnya untuk menggunakan pakaian bekas yang diimpor begitu perlu perlakuan khusus sebelum akhirnya digunakan gitu. Tapi kalau ke daerah
bencana ya akan lebih sulit gitu untuk masyarakat. Akhirnya ya mungkin ada possibility untuk terkena penyakit kulit dan lain-lain Betul, gitu. betul. Jangan sampai kemudian jadi malah bikin makin blunder lah ya gitu. Ini kalau misalnya concern dari pemerintah terkait ketakutan bahwa Balpres kemudian akan kemudian disalahgunakan nantinya untuk masuk lagi pakaian-pakaian impor ilegal, ini menjadi hal yang tepat. Tapi bagaimana kemudian juga bukan hanya melarang Balpres, tapi berarti pemerintah harus lebih meningkatkan lagi inisiatifnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan bantuan di sana. Dan kemarin beberapa waktu lalu kalau di aplikasi itu sempat viral ya, katanya yang cowok-cowok pada pakai daster perempuan, karena kayaknya justru yang cowok-cowok nih yang kekurangan banget bantuan-bantuan baju, entah itu anak-anak maupun pria. Kalau perempuan kayaknya sudah cukup banyak ya. Oke, ini apa yang kemudian terjadi di lapangan harusnya menjadi perhatian dari pemerintah sendiri untuk meningkatkan bantuan ke daerah-daerah bencana begitu. Baik, pemirsa, tertekan sepanjang perdagangan indeks harga saham gabungan berakhir terkoreksi 0,13% ke level 8.649 di perdagangan di akhir pekan. Iya, pemirsa, informasi pembahasan yang akan dibawakan oleh rekan Wiki Adrian. Market Pass akan segera kembali. Ya, sementara itu pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup melemah di level 8.600-an di perdagangan hari Senin. IHSG terbebani pelemahan dalam saham konglomerasi di tengah rebound signifikan saham perbankan Big Caps. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,13% di level 8.649,66 di perdagangan Senin. IHSG secara intraday cenderung bergerak fluktuatif usai koreksi ke level 8.622,985 dan sempat menguat ke level 8.720,683. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor kesehatan melaju 3,5%, sektor keuangan naik 2,2%, dan sektor barang konsumen non-cyclical menguat 0,5%. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor energi turun dalam 3,45%, sektor infrastruktur koreksi 1,94%, dan sektor barang baku melemah 1,4%. Emiten grup konglomerat tercatat menjadi pemberat utama kinerja IHSG. Adapun beban terbesar atas gerak IHSG, saham DSSA melemah 5,08% di level 100.850 per saham dan berkontribusi atas pelemahan 19,86 indeks poin. Saham BRMS ditutup melemah 8,54% di level Rp1.125 per saham, beban IHSG di 12,79 poin. Saham TLKM ditutup melemah 2,29% di level Rp3.470 per saham, beratkan IHSG di 8,74 indeks poin. Saham cuan ditutup melemah 7,11% di level Rp2.350 per saham, beban IHSG di 7,52 indeks poin, dan saham PIAN ditutup melemah 2,61% di level Rp16.800 per saham dan beratkan IHSG di 7,49 poin. Sementara emiten perbankan tercatat menjadi penopang utama kinerja IHSG. Saham BBCA ditutup menguat 3,78% di Rp8.300 per saham dengan kontribusi 28,37 indeks poin. Saham BBRI melesat 4,13% di level Rp3.750 per saham, topang IHSG di 24,74 indeks poin. Saham BMRI terapresiasi 3,53% di level Rp4.990 per saham dengan sumbangan 14,19 indeks poin. Dan saham BBNI melonjak 4,72% di level Rp4.440 per saham dengan kontribusi 6,87 indeks poin. Dikutip dari Bloomberg melansir riset Pintraco Sekuritas, IHSG ditutup melemah di level 8.649,66 di Senin. Setelah sempat bergerak di teritori negatif di awal sesi dan bergerak menguat. Adanya rotasi pilihan saham investor dari saham konglomerasi ke saham blue chips, terutama saham perbankan yang sempat membuat IHSG bergerak di teritori positif. Berbagi sumber, IDX Channel.